Barcelona, first chance for Ferran Torres. Bek Barcelona siap pindah ke klub rival La Liga karena jarang tampil, tapi dicegah oleh pelatih Hansi Flick. Bek Barcelona, Eric Garcia dikabarkan terbuka untuk pindah ke klub rival La Liga, Girona, pada jendela transfer Januari, kurang dari 2 minggu sebelum penutupan jendela transfer musim dingin. Barcelona mungkin akan melakukan beberapa aktivitas transfer Blaugrana dengan mempertimbangkan untuk mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United dengan status pinjaman. Namun, demi kedatangan Rashford, mereka perlu mengosongkan tempat dalam skuad dengan melepaskan 1 atau 2 pemain. Ansu Fati menjadi kandidat kuat untuk keluar karena tidak lagi menjadi pilihan utama di bawah asuhan pelatih Hansi Flick. Selain Ansu Fati, Eric Garcia juga dipertimbangkan untuk menghenggang. Menurut laporan, Garcia terbuka untuk kembali ke Girona, tempat di mana dia tampil mengesankan selama masa peminjaman musim lalu. Mundo Deportivo melaporkan bahwa bek serba bisa berusia 24 tahun ini mencari kesempatan bermain reguler di lapangan. Direktur Girona, Quique Carcel, mengonfirmasi ketertarikan klubnya untuk merekrut kembali Garcia. Dalam sebuah wawancara, Carcel menyatakan bahwa tujuan mereka adalah mencoba mendatangkan Garcia, tetapi semua tergantung pada kesepakatan yang realistis dengan Barcelona. Namun, pelatih Barcelona Hansi Flick menentang kepergian Garcia. Dalam konferensi pers, Flick mengungkapkan keraguannya mengenai kemungkinan Garcia henggang di musim dingin. Menurut Hansi Flick, Garcia adalah pemain penting yang dapat bermain di berbagai posisi dan timnya belum memikirkan kepergian bek tersebut. Meskipun demikian, Hansi Flick mungkin akan mempertimbangkan kembali pendiriannya dengan kembalinya Ronald Araujo dan Andreas Christensen dari cedera. Pujian untuk Pedri. Ya, dalam laga terbaru Barcelona melawan Getafe yang berakhir imbang 1-1, Pedri menampilkan performa yang gemilang. Gelandang muda ini memberikan assist untuk gol Jules Koundé dan menunjukkan kemampuannya yang luar biasa di lapangan. Pedri kembali membuktikan bahwa dia mampu bersinar di kancah sepak bola elit, bahkan melampaui ekspektasi sebelumnya. Penampilannya yang menawan membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match. Gerard Pique, mantan kapten Barcelona, mengungkapkan kekagumannya terhadap Pedri melalui media sosial. Pique memuji Pedri sebagai pemain luar biasa setelah menyaksikan umpannya yang menghasilkan gol Koundé. Pique menyebut Pedri sebagai sebuah skandal dan memuji bakatnya dalam menciptakan peluang penting bagi tim. Setelah pertandingan, Pedri menyampaikan ketidakpuasannya terhadap hasil imbang tersebut. Dia mengungkapkan bahwa Barcelona seharusnya pulang dengan kemenangan dan perlu memanfaatkan peluang mereka dengan lebih baik. Pedri merasa bahwa meskipun dia memberikan assist, hal tersebut tidak memberikan kepuasan jika timnya gagal meraih kemenangan, di mana mereka melewatkan kesempatan untuk memangkas jarak dengan pemuncak klasemen sementara. Pemain Barcelona telah mengalami cedera. Dani Olmo sudah pasti akan absen pada pertandingan Liga Champions melawan Benfica. Dani Olmo telah absen dari perjalanan Barcelona dari Liga Champions ke Benfica karena cedera betis. Demikian konfirmasi klub pada hari Minggu. Olmo telah mencetak 6 gol dan mencatatkan 3 assist dalam 18 penampilan sejak bergabung dengan Barcelona.
dari RB Leipzig pada bulan Agustus lalu. Ia masuk dari bangku cadangan saat Barcelona bermain imbang 1-1 dengan Getafe pada hari Sabtu lalu, masuk pada menit ke-62, menciptakan peluang meskipun ia tidak mampu membantu mereka mencetak gol kemenangan. Dani Olmo mengalami cedera otot soleus kanan atau otot betis bawah. Ia tidak akan bisa bermain pada pertandingan berikutnya dan pemulihannya akan ditentukan oleh klub, kata klub tersebut pada hari Minggu. Pemain yang direkrut menjelang akhir musim, Olmo dan Pau Victor, awalnya hanya didaftarkan untuk paruh pertama musim. Barcelona kemudian diblokir oleh La Liga dan Federasi Sepak Bola Spanyol untuk mendaftarkan kedua pemain tersebut untuk paruh kedua musim karena gagal memenuhi aturan Financial Fair Play sebelum batas waktu 30 Desember. Namun, klub tersebut beralih ke pemerintah Spanyol yang turun tangan saat Dewan Olahraga Nasional membalikkan keputusan tersebut dan mengizinkan klub untuk mendaftarkan para pemain secara sementara hingga penyelesaian akhir banding Barcelona. Barcelona yang berada di posisi ketiga di La Liga setelah kehilangan poin dalam 3 pertandingan liga terakhirnya, berada di posisi kedua dalam tabel Liga Champions menjelang 2 pertandingan. Rentetan tanpa kemenangan Barcelona di La Liga bertambah. Rentetan tanpa kemenangan Barcelona di La Liga bertambah menjadi 4 pertandingan setelah mereka gagal mengubah dominasinya menjadi kemenangan melawan Getafe. Hansi Flick menyesalkan kurangnya kualitas Barcelona di sepertiga akhir setelah timnya bermain imbang 1-1 oleh Getafe. Rentetan tanpa kemenangan Blaugrana di La Liga bertambah menjadi 4 pertandingan, membuat mereka tertinggal 7 poin dari sang pemuncak klasemen sementara, Real Madrid, yang baru saja melibas Las Palmas pada malam tadi. Barcelona mendominasi sebagian besar pertandingan di Estadio Coliseum, di mana Mauro Arambari menyamakan kedudukan setelah sebelumnya Jules Koundé mencetak gol. Namun, meski menguasai bola 77% dan mencatatkan 21 tembakan ke gawang Getafe, mereka tidak mampu menembus lawan mereka di posisi ke-16, membuat Hansi Flick frustasi dengan pemborosan timnya. Kami ingin menang dan kami punya peluang untuk menang, ungkapnya kepada wartawan saat konferensi pers pasca pertandingan. Saya sangat kecewa karena kami tidak bisa mencetak lebih banyak gol. Anda dapat melihat bagaimana rasanya bermain di sini di Getafe. Mereka bertahan dengan baik. Kami menciptakan peluang tetapi tidak tepat sasaran. Kami harus terus maju. Saya ulangi bahwa kami memiliki peluang, terutama di babak pertama. Setelah itu saya rasa kami kurang akurat dalam umpan. Andai saja kami mampu mencetak gol lagi, tapi tak ada yang bisa saya lakukan sekarang. Dan saya harus berterima kasih dan menerima hasilnya, kata Hansi Flick. Namun jalan masih panjang yang harus ditempuh dan kami akan berjuang sampai akhir untuk mencoba memenangkan La Liga. Kami kehilangan 2 poin tetapi memperoleh 1 poin. Jadi kami harus menatap ke depan dan mencoba untuk meningkatkan kemampuan kami. Rentetan tanpa kemenangan Barca di Estadio Coliseum juga berlanjut dengan mereka kini gagal menang dalam 5 kunjungan terakhirnya di La Liga. Ada banyak emosi di stadion ini dalam semua aksi. Dalam kontak tambah Hansi Flick. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Ini adalah hal baru bagi saya dan saya harus membiasakan diri.